Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 6 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jemaat dikasih Tuhan, kita semua tentu kenal siapa Abraham atau Ibrahim. Ya, dia adalah bapak orang percaya, imannya luar biasa. Ya, dia bahkan saking dekatnya dengan Tuhan, dia disebut sebagai sahabatnya Allah. Wah, luar biasa sekali. Ya, Abraham sangat-sangat luar biasa dalam hal iman. Tetapi istilah bapak orang percaya tidak serta-merta ya langsung ditujukan kepada Abraham. Tetapi ada proses yang luar biasa yang terjadi atas diri Abraham. Abraham mendapatkan janji dari Tuhan bahwa keturunannya banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Tetapi sampai usianya semakin senja, belum punya anak satu pun juga. Nah, ini masalah serius. Ya, kalau hitungan-hitungan manusia, waduh, ini jangan-jangan tidak terjadi apa yang dikatakan atau janji Tuhan itu. Tetapi Abraham menanti dengan sabar dan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya janji itu digenapi. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini kita seringkali maunya juga instan, ya kan? Minta apa langsung jadi. Padahal sesungguhnya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, sebetulnya Tuhan mendengar permintaan kita dan Tuhan ingin menjawab permintaan kita. Tetapi sekali lagi saya memberitahu saudara bahwa sesungguhnya Tuhan bertindak menurut waktunya. Jadi kita jangan maksa-maksa. Ya, kalau sesuatu belum waktunya justru tidak baik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Nah, seiring waktu penantian itu sesungguhnya kita juga mengalami yang namanya proses diuji iman kita. Jadi sudah berdoa kok belum dapat jawaban terus, kok belum terkabul juga. Sesungguhnya kita sedang menjalani proses ujian iman. Masihkah engkau percaya? Nah, Abraham mengalami itu. Dia terima janji Tuhan tapi sekian tahun tidak segera punya anak, bahkan lama sekali. Nah, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Nya, maka tidak ada yang sanggup menghentikan atau menggagalkan apa yang Tuhan firmankan. Artinya pasti terjadi, cuman butuh waktu. Dan kita seringkali ada dalam situasi yang sulit menanti janji Tuhan itu. Ya, lama sekali ya. Abraham ini lama loh. Nah, tetapi memang itulah ujian bagi iman Abraham. Dan Abraham lulus. Ya, akhirnya dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Memang tidak dipungkiri bahwa menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang sangat tidak enak. Nah, ada mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Ya, lama sekali sih. Sekali lagi, jadilah orang yang
tetap percaya dan sabar menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab ia bertindak, ia melakukan segala sesuatu menurut waktunya dan dengan caranya. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan, ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukankah apa yang dijanjikan Tuhan, firman Tuhan itu sesuatu yang indah? Misalnya hari depan penuh pengharapan, itu kan sesuatu yang indah. Tetapi dalam prosesnya seringkali kita mengalami situasi yang tidak enak, sesuatu yang tidak indah. Nah, itulah namanya proses iman. Bagaimana sesungguhnya ketika kita sudah terima janji Tuhan, terima firman Tuhan, tapi pada kenyataannya kita menghadapi masalah-masalah yang sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah. Sesungguhnya itu bagian dari ujian iman. Apakah engkau tetap sabar menantikan janji Tuhan? Apakah engkau tetap percaya akan janji Tuhan? Di saat apa yang engkau doakan, engkau minta. Di saat apa yang telah engkau dengar dari Tuhan. Sesuatu yang baik. Pada kenyataan engkau menghadapi situasi yang tidak baik. Sekali lagi jemaat dikasih Tuhan. Itu proses itu harus dijalani. Bagian kita menanti dengan sabar. Dan tetap percaya. Karena sesungguhnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhanlah yang akan menentukan. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan. Jangan jadi orang yang seperti istilahnya zaman sekarang itu generasi instan. Maunya cepet. Ya, segala sesuatu ada prosesnya. Tetapi kalau kita menantikan dengan setia, menantikan dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan, kita akan mengalami seperti yang dialami Abraham. Abraham nanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah percaya akan setiap janji Tuhan. Percaya atas setiap firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya, itu adalah kebenaran yang akan terwujud, yang akan nyata, yang akan terjadi pada waktunya Tuhan. Bagian kita imani, percaya, sabar, menantikan akan janji Tuhan bagi hidup kita. Karena Tuhan tidak kurang cara, Dia akan melakukan. Dan semua terjadi menurut waktunya. Bagian kita, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan ketika menantikan jawabannya tidak kunjung datang. Tapi percayalah, tiba waktunya Ia membuat segala sesuatu indah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami sabar, percaya dan setia menantikan setiap janji Tuhan. Karena janji Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran yang pasti terjadi. Kami tidak ingin Tuhan terlewatkan. Kami mau jadi pribadi-pribadi yang terus setia dan percaya dan sabar menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah Engkau janjikan. Menurut waktu Tuhan dan dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Teguhkan, kuatkan kami ya Tuhan. Di dalam menantikan setiap janji Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.